semuanya ditusuk dan banyak yang mengeluarkan darah lewat mulut mereka. Bahkan ada yang ususnya juga keluar dari mulut mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Padma Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya seperti biasa guys ya, di sini gua mau bawain cerita horor lagi buat kalian. Dan di video kali ini gua mau lanjutin part 6 dari kisah yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis. Yang dimana cerita ini dikisahkan oleh seseorang yang bernama Zaki Aisyar. Buat kalian yang mau tahu cerita versi tulisannya, kalian bisa langsung cek Twitter Zaki Aisyar. Dan jangan lupa juga follow akun dari Zaki Aisyar. Oke? Jadi di part 5 kemarin kita udah tahu bahwa Sri dimana datang ke rumah seseorang nyai untuk memijat nyai tersebut. Tapi setelah sampai di rumahnya, Sri terkejut bukan kepalang. Karena ternyata rumah nyai begitu bagus, besar dan halamannya luas. Melebihi luas dari rumah Harsono. Sri di situ bingung karena setahu Sri nggak ada rumah sebagus dan sebesar itu di kampungnya. Di halaman rumahnya juga terdapat banyak penari wanita yang diiringi dengan musik gamelan. Dan bisa disimpulkan bahwa kalau melihat dari rumahnya, Nyai ini begitu kaya. Namanya adalah Nyai Banuwati. Dan sebenarnya siapa sih Nyai Banuwati ini? Apakah dia benar-benar hanya ingin dipijat oleh Sri atau ada maksud lain dengan mendatangkan Sri ke rumahnya? Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis. Yaudah, buat kalian yang jempolnya nganggur, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepat sampai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Buat kalian yang punya cerita horor juga, kalian bisa langsung kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Atau sosmed gue juga nggak apa-apa guys. Oke? Yaudah, nggak usah kelamaan, nggak usah banyak bacot. Langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Sri diam tertegun setelah saat masuk ke halaman rumah mewah tersebut. Sri mendengarkan suara gamelan yang begitu lembut merambat di telinga Sri dan merasuk ke dalam hatinya. Namun di saat yang sama Sri merasakan aura mistis yang sangat kental. Suara gamelan dan tarian itu seolah menyambut kedatangan Sri ke rumah mewah ini. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Sri ini meremang, yaitu ketika Sri memperhatikan dengan seksama para penari dan penabuh gamelan itu. Mata dan senyum-senyum para penari itu nampak mengerikan. Mereka menari berlenggak-lenggok dengan tatapan mata datar dan kosong. Tatapan mata seperti menatap jauh ke depan dan gak fokus dengan gerakan tarian mereka sendiri. Dan dari bibirnya tersungging senyum yang lebar. Awalnya Sri kira mereka menggunakan topeng, tapi ternyata itu raut mereka yang asli. Para penabuh gamelan juga sama. Tatapan mereka juga kosong dan senyumnya lebar hingga nyaris menyentuh telinga. Dan kepala-kepala mereka juga menggeleng pelan seirama dengan nada yang mereka mainkan. Dan yang paling membuat Sri ketakutan adalah ada beberapa orang sinden sedang duduk bernyanyi dengan tatapan mata datar dan kosong. Tapi ini bukan tatapan mata yang datar kosong seperti biasanya. Ini benar-benar kosong. Hanya tersisa rongga mata yang menganga tanpa ada bola mata yang sama sekali. Rongga mata itu hanya seperti lubang yang menganga yang nampak gelap dan mengerikan. Dan dari mulut-mulut mereka mengeluarkan suara aneh. Bukan nyanyian layaknya sinden pada umumnya. Tapi yang keluar dari mulut mereka hanya suara dengungan aneh. Mirip suara lebah, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan suara dengungan yang berbeda. Ada yang bernada tinggi dan ada yang mengeluarkan dengungan dengan nada rendah. Suara itu sangat mengerikan. Semakin Sri dengarkan, suara itu seperti menyayat-nyayat telinga dan hatinya. Rasanya Sri ingin bunuh diri ketika mendengarkan suara itu. Seperti sebuah suara yang mendorong seseorang untuk mati. Tanpa Sri sadari, Sri makin terbius suara itu. Lalu dengan segera pria yang menjemput Sri tadi langsung menutup telinganya dan menutup ubun-ubun Sri. Di situ dia bilang, "Hati-hati Nduk, itu langgam pengantar kematian.
Mendengarkan langgam itu bisa membuat seseorang terhanyut dan ingin mati. Apalagi orang yang sedang banyak masalah kayak kamu. Langgam penghantar kematian. Kalau itu sangat berbahaya, kenapa kalian mengizinkan mereka terus-terus bernyanyi dan menari di tempat ini? Itu salah satu penjagaan di tempat ini. Langgam itu gak berpengaruh buat kami, hanya berpengaruh buat manusia. Kalau mereka mendengar langgam ini sendirian, maka mereka akan merasa ingin bunuh diri. Kalau mereka mendengarkan secara bersamaan atau berkelompok, maka mereka akan saling membunuh. Ayo kita masuk rumah Nyai. Soalnya Nyai sudah menunggu kamu dan gak baik juga untukmu terlalu lama di sini. Sri sebenarnya ingin bertanya di manakah Sri berada sekarang. Sri makin yakin kalau ini bukan di alam manusia, apalagi dengan banyaknya keanehan di depan mata Sri. Setelah gak lama berjalan, akhirnya mereka tiba di depan dua pintu besar. Pintu itu sangat besar dengan dihiasi ornamen ukiran. Ukiran itu berbentuk ular besar yang melingkar tepat di tengah kedua pintu. Sehingga dengan adanya ukiran ular tersebut, kedua pintu itu tampak menyatu. Pria itu dengan tenang berjalan hingga sangat dekat dengan pintu tersebut. Dia diam sejenak. Lalu bibirnya seperti mengucap mantra-mantra yang gak Sri pahami di situ. Tiba-tiba mata ukiran ular itu menyala kemerahan. Tampak juga lidahnya menjulur-julur. Dan gak lama kemudian ular itu bergerak layaknya ular yang hidup. Ular itu menjulurkan tubuhnya dan menuju ke arah pria. Pria itu masih sangat tenang menghadapi ular-ular besar yang mendekatinya. Ular itu menatap sekilas ke arahnya, mengamati secara sama dengan mata merah menyala yang tampak menakutkan. Lalu kini ular itu mengarah ke Sri. Kepala ular itu makin dekat ke wajah Sri. Sri takut bukan kepalang. Sri merasakan dengusan nafasnya dan lidahnya menjulur-julur hampir mengenai wajahnya. Sri memalingkan wajahnya seraya merasakan kengerian yang luar biasa di situ. Dari dekat bisa Sri lihat taring ular itu tampak tajam dengan air liur yang makin menambah kengeriannya. Ular itu mengamati Sri sejenak, kemudian pergi dan naik ke atas pintu itu dengan melingkar di sana. Setelah itu ular tersebut kembali menjadi ukiran lagi. Sehingga ukiran ular yang tadinya berada di tengah pintu kini bergeser di atas pintu, tepatnya di tembok rumah mewah tersebut. Dengan segera pintu itu terbuka dan tampaklah ruangan yang sangat besar. Nampak banyak kursi-kursi tertata dengan rapi di ruangan itu. Sepanjang ruangan itu juga terdapat ukiran-ukiran yang sangat indah. Sudah sangat jelas bahwa rumah ini adalah milik orang yang sangat kaya. Dan mata Sri langsung tertuju ke tengah ruangan tersebut, di mana di sana terletak sebuah meja besar yang penuh dengan makanan. Pria yang menjemput Sri tadi menyuruh Sri untuk masuk ke dalam sendirian, dan dia bilang akan tetap berjaga di luar pintu. Sri pun segera berjalan masuk. Sri rasakan lantai rumah itu begitu bersih dan lembut, tidak seperti lantai tanah di rumahnya. Telapak kaki Sri terasa dingin saat menyentuh permukaan lantai itu. Di situ Sri langsung berjalan mendekat ke arah meja yang penuh makanan itu. Perut Sri pun langsung memberontak, minta diisi makanan. Di situ Sri lihat banyak sekali buah, daging, dan banyak masakan yang gak Sri kenal juga di meja itu. Gak lama kemudian datanglah dua orang gadis cantik menyapa Sri. Ayo, silakan dinikmati hidangannya. Tapi Sri mencoba menahan diri di situ karena Sri mendengar dari cerita-cerita banyak orang bahwasannya jika kita memakan dari makanan alam gaib, maka kita nggak akan bisa kembali. Jadi di situ Sri mencoba untuk menahan diri, meskipun sebenarnya Sri sudah sangat kelaparan. Saya sudah kenyang. Apakah saya bisa langsung ketemu dengannya saja, biar saya bisa langsung memijat beliau? Oh begitu, baiklah, tak apa. Ayo ikut kami. Sri mengikuti keduanya masuk lebih dalam lagi ke rumah besar itu. Rumah itu sangat besar dan terang. Sri pun diajak oleh keduanya menuju sebuah kamar yang sangat besar. Ketika Sri masuk ke kamar itu, Sri langsung disambut dengan bau wangi yang menusuk hidungnya. Wangi sekali, hingga Sri seperti terbual dan melayang ke langit ketika merasakan bau yang begitu wangi tersebut. Sri berdiri sejenak di depan pintu kamar yang telah terbuka. Terlihat dua gadis itu masuk terlebih dulu
dan tampak berbicara dengan seseorang yang berada di ranjang yang terlindungi selambu dari kain tipis berwarna hijau muda. Gak lama kemudian, salah satu dari gadis itu menyuruh Sri mendekat ke arah orang yang ada di dalam ranjang tersebut. Ketika Sri semakin mendekat ke arah ranjang itu, Sri melihat seorang wajah yang sangat cantik berbaring di ranjang. Tubuhnya hanya berbalut kain tipis dan berposisi miring dengan kepala yang bertumpu di tangannya. Di situ wanita itu langsung bilang, "Sini Nduk, gak usah malu-malu. Aku Nyai Banuwati. Aku sangat ingin dipijat olehmu. Kamu itu keturunanku yang sangat kucintai. Sini Nduk, gak usah takut, gak usah malu." Di situ dalam hati sih bilang, "Hah? Keturunan? Apa maksudnya? Aku makin tampak gak paham dengan semua ini." Sri sempat ragu-ragu, namun kini Sri mulai berjalan pelan-pelan menuju ke arah Nyai Banuwati. Ketika Sri berdiri di depannya, dia memandang Sri sejenak. Lalu tangannya membalai rambut Sri perlahan. Dan di situ Sri rasakan telapak tangannya begitu lembut ketika menyentuh rambutnya Sri. Di situ dia langsung bilang, "Cah ayu-ayu kayak gini kok hidupnya sengsara. Tenang aja Nduk. Setelah ini kamu akan jadi perempuan paling kuat seantero Sidumulyo, atau bahkan bisa jadi wanita terkuat se-Jawa Timur." Sri nggak paham apa maksudnya. Sri hanya membalas senyuman dan masih bingung dengan semua ini. Kemudian dia berposisi siap-siap dipijat oleh Sri. Dengan ragu-ragu dan perlahan tangan Sri mulai mendekati punggungnya. Ketika telapak tangan Sri menyentuh kulit punggungnya, Sri rasakan banget punggung itu begitu lembut, sangat jauh jika dibandingkan punggung para buruh tani atau kuli yang sering Sri pijat. Gak banyak obrolan di antara mereka, dan Sri lihat Nyai Banuwati tampak menikmati pijatan Sri. Beberapa lama kemudian pijatan Sri selesai. Sri langsung berdiri dan menundukkan kepala di samping ranjangnya. Di situ Nyai Banuwati bilang, "Enak sekali pijatanmu Nduk. Aku tahu kamu bingung dan mungkin takut. Tapi aku sebenarnya tiap hari mengawasimu. Aku juga tahu kamu disakiti keturunan Abdi Prawiro itu. Karena aku dulu juga sama Nduk. Aku korban dari keturunan Abdi Prawiro. Jadi lewat kamu, aku ingin membalaskan dendam kita. Terah keluarga kita selalu disakiti oleh terah Abdi Prawiro." Sri terkejut dengan ucapannya. Apakah benar semua ini yang dikatakannya? Kalau benar, berarti rasa sakit yang Sri alami juga pernah dialami para pendahulunya Sri. Di situ Sri langsung bilang, "Mohon maaf Nyai, tapi dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang Nyai miliki, bukankah Nyai bisa dengan mudah membalaskan dendam Nyai?" Nyai Banuwati di situ tersenyum sejenak mendengar pertanyaan Sri. Habis itu dia langsung bilang lagi, "Nduk, sepatutnya yang hiduplah yang membalaskan dendam kepada yang masih hidup. Keturunan Abdi Prawiro yang sudah mati, sudah aku siksa di alamku. Mereka akan selalu menjadi abdiku dan bekerja untukku hingga akhir zaman. Jadi, aku harap kamu bisa melanjutkan dendam kita, Nduk. Kamu tak usah khawatir dengan kekuatan, karena aku yang akan selalu menjagamu. Yang kuinginkan, kamu hanya bersumpah setia kepadaku." Sri sempat ragu apakah Sri yang lakukan ini benar. Namun jika Sri ingat lagi bagaimana Arsono menghancurkan Sri dan keluarganya, maka inilah kesempatan Sri. Sri pun mengangguk pelan. Dia pun tersenyum sambil memberi perintah kepada salah satu gadis yang ada di dekatnya. Gak lama kemudian gadis itu membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak kayu itu diserahkan kepada Nyai Banuwati. Gak lama kemudian Nyai Banuwati membuka kotak itu. Di situ Nyai Banuwati bilang, "Kemarikan tanganmu Nduk." Sri julurkan pelan-pelan tangannya ke arah Nyai Banuwati. Kemudian dia mengambil benda yang ada di dalam kotak itu. Ternyata benda itu adalah sebuah cincin. Cincin ini adalah tanda ikatan kita. Lewat cincin ini, kamu nantinya akan bisa berhubungan denganku kapanpun kamu mau. Cincin ini juga akan menjadikanmu wanita yang sangat menarik di mata banyak orang.
Semua orang yang selama ini meremehkanmu, mulai sekarang akan menghormatimu. Sri pun mengamati cincin yang kini melingkar di jari manisnya. Cincin ini sangat indah dengan mata berlian warna hijau, dan perlahan Sri mulai menyukainya. Cincin ini seperti mempunyai daya tarik yang besar, dan kini sudah melekat di kulit Sri. Dan Sri merasa sesuatu hal yang buruk akan terjadi jika Sri melepaskannya. Satu lagi, Nduk, biarkan aku yang merawat Sarmito. Biarkan dia hidup senang di istanaku ini. Aku akan menjadikannya pangeran di sini. Apakah tidak merepotkan Nyai? Tak apa, Nduk. Itu sudah jadi kewajibanku menjaga keturunanku. Biarkan aku yang menjemputnya nanti setelah kamu pulang ke rumahmu. Dan nanti jika kamu sampai di kediamanmu, kamu lihatlah sesuatu yang ada di bawah tikar pandanmu. Gunakan itu untuk membuat usaha. Usaha apa saja boleh. Nanti aku yang mengaturnya agar usahamu sukses dan besar, Nduk. Di situ Sri sangat gembira. Sri berkali-kali bersujud kepadanya dan berkali-kali mengucapkan kata terima kasih. Lalu Sri pun diizinkan pulang. Kedua gadis itu pun mengantar Sri berjalan keluar kamar itu. Hingga gak lama kemudian Sri tiba di depan pintu besar di depan rumah Nyai Banuwati. Tampak pria yang tadi menyebut Sri mendekat ke arah Sri. Dan di situ dia bilang, "Sri, kamu langsung jalan saja, mengikuti jalan yang kita lewatin tadi. Dan ingat, kamu jangan tengok ke belakang. Udah, jalan terus saja ke depan hingga sampai ada obor terakhir. Kamu ngerti kan?" Sri pun mengangguk tanda mengerti kepada pria itu. Lalu Sri pun mulai berjalan keluar rumah besar itu. Memang rumah ini begitu besar bak istana sehingga mungkin Sarmito akan nyaman tinggal di sini, meskipun sebagian hati Sri masih ragu dan bingung. Sri pun kini tiba di halaman rumah besar itu. Para sinden, penari dan penabuh gamelan itu terlihat melakukan aktivitasnya. Namun kini mereka duduk berjajar dan mengucap kata yang berulang-ulang, dan masih dengan tatapan mata dan datar kosong dengan senyuman yang lebar. "Nambah nyawa meneh, nambah nyawa meneh, nambah nyawa meneh." Sri nggak paham apa maksud ucapan mereka. Sri pun makin bergidik dan segera lari meninggalkan tempat itu. Sampai di depan pagar rumah besar itu, Sri ingat kata-kata pria tadi bahwa Sri dilarang menoleh ke belakang. Sri menundukkan kepala dan mulai berjalan cepat. Namun Sri sangat penasaran. Sri ingin mengetahui apa yang terjadi ketika Sri ini menoleh ke belakang. Meskipun ragu, Sri mengabaikan perintah pria tadi. Pelan-pelan Sri tolehkan kepalanya ke belakang. Dan di situ seketika Sri terkejut bukan kepala. Kini rumah besar yang terang tadi berubah jadi rumah tua, gelap, dan hanya ada cahaya obor yang tertanam. Dan yang paling mengerikan, pagar bambu di depan rumah yang tadi nampak indah kini berubah jadi pagar manusia. Ya, pagar itu berubah jadi manusia. Manusia yang dijajarkan dengan rapi, dengan tubuh mereka ditusuk tombak layaknya kayak sate. Mereka ditusuk dari mulai lubang bawah hingga tembus ke mulut. Semua orang itu telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya ditusuk dan banyak yang mengeluarkan darah lewat mulut mereka. Bahkan ada yang ususnya juga keluar dari mulut mereka. Sri bergidik ngeri dan gak percaya dengan apa yang Sri lihat. Sri kini menyesali kenapa Sri gak mengikuti perintah pria itu. Sri segera berbalik arah dan ingin segera pergi dari tempat itu. Ketika Sri berbalik, kini Sri melihat hal yang gak kalah mengerikan. Kini jalan yang penuh obor dan dibatasi oleh pagar bambu tiap sisinya berubah jadi jalan yang memang masih diterangi obor. Tapi pagar bambunya berubah jadi manusia. Manusia yang seperti Sri lihat di pagar rumah tadi. Manusia itu berbaris layaknya sate di kedua sisi jalan itu dengan ditusuk dari lubang bawah hingga tembus ke mulut. Sri terkejut hingga nggak bisa berkata-kata di situ. Kini Sri pun ketakutan untuk berjalan melalui jalan itu. Padahal itu adalah jalan satu-satunya. Di situ Sri mikir, siapakah para manusia ini? Ini pemandangan yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Tiba-tiba ada suara, "Duk,
Tolong, tolong aku. Ucap salah satu manusia itu dengan suara yang mirip orang berkumur karena di mulutnya sudah penuh darah dan tombak yang menancap dari lubang bawah hingga tembus mulut itu membuatnya susah berbicara. Oke guys, gimana tadi ceritanya? Ya, sekarang kita udah tahu nih bahwa Nyai Banwati adalah leluhur terdahulunya Sri. Yang dimana Nyai Banwati juga mengalami hal yang serupa dengan Sri. Nyai juga dulu sering diperlakukan tidak baik, direndahkan, bahkan dilecehkan oleh Trah Abdi Prawiro. Dan Harsono itu ternyata masih bagian dari Trah Abdi Prawiro. Di sini Nyai Banwati meminta Sri untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Abdi Prawiro yang masih hidup. Sri dikasih cincin oleh Nyai Banwati agar Sri mempunyai kekuatan. Selain itu, cincin ini adalah simbol ikatan Sri dengan Nyai Banwati. Apakah ini awal mula perjalanan balas dendam Sri terhadap Harsono? Tonton video selanjutnya. Oke. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Fatma Story. Buat kalian yang punya cerita horor juga, kalian bisa langsung kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Oke? Ya udah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.